Pemirsa Intens Investigasi, dunia maya kembali bergetar dan kali ini bukan sekedar kode atau candaan biasa dari warganet, tapi sebuah kejutan manis yang sukses membuat publik pun menjadi geger. Fuji, si gadis mungil nan ceria, tiba-tiba muncul dengan sebuah buket coklat berukuran fantastis. Buket yang begitu besar itu bukan hanya berisi kepingan coklat dan bunga yang tersusun di sana, tapi juga seperti sebuah perasaan yang diam-diam sedang bersemi. Momen ini pun terjadi tak lama setelah Verrell Bramasta mengunggah sebuah pesan yang penuh makna. Lantas, apakah buket ini berasal dari Verrell? Dan benarkah di balik kebersamaan mereka selama ini ada sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan? Lalu seperti apa pula momen kebahagiaan Fuji yang kini semakin terpancar pasca kedekatannya dengan Verrell? Benarkah jika hubungan mereka pun sudah mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tua mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, cinta seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kadang lewat tatapan ataupun senyuman yang terselip di antara obrolan. Atau bisa jadi lewat sebuah buket coklat raksasa hingga tak bisa dibawanya sendiri. Hal itulah yang kini tengah menjadi sorotan. Warganet pun kembali dibuat heboh dengan unggahan terbaru Fuji. Di akun media sosialnya, Fuji pun tampak tersenyum bahagia dan sedikit kewalahan ketika mengangkat buket berisi puluhan coklat yang dihiasi dengan bunga-bunga indah itu. Dalam unggahan tersebut, seolah ada pesan yang tersirat di balik kejutan manis yang sudah dipersiapkan. Apalagi momen ini pun terjadi tepat setelah Verrell Bramasta mengunggah sebuah kalimat yang menggugah hati di akun media sosialnya seperti berikut ini. Kalimat yang sederhana namun begitu dalam maknanya. Lantas, apakah kalimat tersebut adalah sebuah kode ataukah hanya sebuah kebetulan saja? Fuji dan Verrell kembali dipertemukan dalam teka-teki yang membuat banyak orang pun semakin bertanya-tanya. Apakah buket coklat itu dari Verrell? Dan apakah ini adalah sebuah simbol kasih sayang yang diam-diam ia titipkan? Ayo, bisa gak? Nah gitu aja fotonya di sini. Nah, bisa gak? 1, 2, 3. Kan. Gak bisa, tolong. Tolongin. Sorry. Setelah tiga uang dengan perasaan bahagia Fuji pasca mendapatkan kepingan coklat yang bertatakan bunga yang diduga datang dari Verrell. Di akun media sosialnya, Fuji pun juga terlihat mengendarai sebuah sepeda motor yang berwarna senada dengan gaun putih yang dikenakannya. Unggahan ini sepertinya ada rasa yang ingin disampaikan, tetapi dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Pasalnya jika ditelisik, bunga merah bisa menjadi simbol gairah, kehangatan dan juga cinta. Serta senyum yang begitu lepas seolah menyimpan bahagia di dalam dadanya. Lantas, apakah ini sebuah pesan tersembunyi? Apakah hal ini pun sebagai sebuah isyarat bahwa kini hatinya pun tengah berbunga-bunga? Ataukah mungkin unggahan tersebut sekedar unggahan tanpa makna yang kebetulan datang di waktu yang tepat?
Ya, kabar tentang kedekatan Fuji dan Feral kembali menyulut bara perbincangan di media sosial. Menanggapi kabar yang terus bergaung itu, ditambah lagi dengan postingan Feral Bramasta sebelumnya, sang adik Atala Noval pun akhirnya buka suara. Dengan nada santai, Atala pun menanggapi hal ini dengan santai. Ia pun mengungkapkan sesuatu hal dan tidak spesifik. Tapi, dari pernyataan tersebut bisa diartikan, selain Atala yang memberikan tanggapan dalam riuh perjodohan publik antara sang kakak Feral Bramasta dengan Fuji, kini sang bunda Vena Melinda juga mengungkapkan harapannya untuk calon pendamping hidup putranya kelak. Ya, Vena pun menginginkan agar putra sulungnya itu mendapatkan jodoh yang satu visi dan misi dengan Feral. Apalagi dengan karir politik yang kini tengah ditorehkan oleh sang anak, Feral pun butuh pendamping yang bisa menuntun jiwanya untuk tetap lurus di jalan Tuhan. Itu untuk siapa ya? Kamu kayak tahu gunung nggak? nih. Hah? Gunung di Jepang kan sih? Oh, kalah bercanda. Nggak lah. Kan itu kan kayak nggak mengarah ke siapapun ya. Bisa jadi itu Iya, buat untuk nggak tahu ya, untuk siapa? Sementara itu, menurutnya Fuji bukan hanya sekedar sosok ceria yang menghiasi layar sosial media, tapi Fuji adalah seorang perempuan yang berani melangkah, terus belajar dan juga berkembang. Vena pun mengakui bahwa Fuji adalah gadis yang penuh kreativitas, seseorang yang mampu menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Lantas, apakah itu cukup untuk menjadi pertanda bahwa Fuji memang ditakdirkan untuk Feral? Vena sendiri sepertinya tidak ingin tergesa-gesa untuk menjawabnya, karena baginya ada hal-hal yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Ada garis takdir yang hanya bisa diungkapkan oleh waktu dan juga ketetapan yang datang dari Sang Maha Kuasa. Tapi pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu, yang penting Feral Atala nanti menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Feral yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Feral dapat bener-bener teman yang bisa membuat Feral tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Feral harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatona. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan. Nah itu hanya doanya Feral juga yang bisa dijaga sama Allah. Aku sih tetap doain sebagai ibu ya, menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Feral, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Feral itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Feral, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Sejatinya, jodoh merupakan rahasia dari Sang Maha Pencipta dan kita pun hanya bisa menunggu sambil terus berdoa. Lantas seperti apakah ungkapan rasa syukur Feral terkait perjodohan antara dirinya dengan Fuji dari netizen? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya,
Feral pun sempat menanggapi riuhnya perjodohannya dengan Fuji. Dengan gayanya yang santai namun penuh makna, Feral pun hanya bisa tersenyum dan mengaminkan perjodohan tersebut. Dan menurutnya, perjodohan adalah sebuah hal yang positif. Lantas, apakah kata amin yang dimaksud oleh Feral tersebut adalah harapannya untuk menjalin hubungan dengan Fuji? Nanti aja. Nanti kita unboxing biar mereka penasaran. Ya nih, sama satu lagi ada 3 Mbak Puji. Ini apa isinya? Oh, banyak sekali. Makanya Banyak sekali. mau di unboxing? Aku nggak ada. Oke, apa nanti? Hah? Nanti aja. Nah, kita unboxing nanti aja. Aku nggak ada aja. Kita bikin kalian penasaran dulu biar kalian nonton vlog ini sampai habis. Kita unboxing di akhir live aja. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Sementara itu, sebelumnya Feral pun sempat menyambangi lokasi yang terdampak banjir di Babelan, Bekasi. Ia pun tidak hanya sekedar datang, namun dengan hati dan telinga yang siap mendengar, serta tangan yang tidak segan untuk membantu. Di sela-sela kunjungannya, Feral pun mengungkapkan rasa prihatinnya atas kejadian tersebut. Apalagi ketika melihat warga yang masih bersemangat untuk berpuasa meski dilanda banjir. Hal itu pun mengetuk hatinya hingga membuatnya pun turun ke lokasi banjir. Mundur. Sekarang di belakang sini. Mas, arahnya ke sana. Iya. Ini katanya salah satu yang paling parah. Parah banget. Masalahnya di sini apa? Warnanya, jadi semua mengendap di sini. Ini yang salah satu paling parah karena kebetulan posisi ini dekat muara. Jadi pada hari ini sambil ngabuburit kita menuju lokasi sering, saya juga tidak sendirian, ditemani oleh Tata Aksa. Beliau juga anggota DPR RI dari Komisi 1, membawa sembako dan bantuan juga. Yang pasti cukup prihatin dan kita harus bersimpati ya, karena bayangkan saja ini di rumah kita, kejadian di tempat tinggal kita setiap hari kita harus menghadapi situasi seperti ini. Kita tidak pernah tahu akan bisa ada musibah seperti ini terjadi karena setiap hari dalam musim hujan hal seperti ini bisa terjadi. Jadi saya rasa yang kita lakukan saat ini itu adalah langkah jangka pendek, tapi kita juga harus fokus ke solusi jangka panjangnya, yaitu pemerintah daerah, pemerintah setempat harus membangun infrastruktur hingga sistem drainase yang lebih baik lagi. Kita baru masuk minggu pertama di bulan suci sudah terkena musibah seperti ini gitu, dan mereka masih dengan tersenyum, masih dengan penuh semangat mempersiapkan buka puasa. Itu jujur menggerakkan hati saya. Ketinggian banjir variatif yang terparah kemarin itu bahkan ada sampai yang di dada. Kita sebagai anggota legislatif yang pastikan kita bisa menyerap aspirasi juga keinginan dari masyarakat yang ada di sini. Tentu yang bisa dilakukan adalah mendorong untuk pemerintah daerah melakukan perbaikan infrastruktur ataupun sistem drainase karena seperti yang dikatakan oleh ibu di sebelah saya ini, dari 5 tahun yang lalu setiap kali hujan memang selalu banjir. Jadi selama 5 tahun ini kan belum ada perbaikan yang signifikan akhirnya. Itu yang harus kita tekankan. Insya Allah yang pasti anggota legislatif parlemen kan adalah bicara ya, kita akan bicarakan bagaimana dengan perbaikan yang bersangkutan. Ya, di balik kedekatannya dengan Fuji yang semakin diperbincangkan, tentu banyak di antara warganet yang menyangka jika hubungannya tersebut hanya sebuah konten. Lalu, bagaimanakah Fuji menanggapi hal tersebut? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat!
Sebelum merebaknya kabar kedekatannya dengan Verrell Bramasta, Fuji pun sempat mengakui bahwa kedekatannya dengan Verrell bukan hanya untuk konten. Lebih jauh, Fuji pun berujar, walau pekerjaannya sebagai konten kreator bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu berhubungan dengan konten dan di-share di sosial media. Justru banyak hal dari pertemanannya itu yang tidak ia bagikan buat halayak. Lantaran hal tersebut tidak untuk konsumsi publik. Itu pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama kan ulang tahun. Pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Persiapan puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Apa emang temen aja atau gimana sih? Iya sih. Lagi gitu ya, Kak? iya tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Verrell. Gimana mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Memang Tapi ada planning per minggu gitu konten bareng sama Verrell. Ih, gak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku sih gak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.